Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, di sini bersama saya Dendi Kurniawan, masih di Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai tautologi, kontradiksi, kontingensi, substitusi, dan ekuivalensi. Namun sebelum memulai, silahkan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe channel saya, bisa diklik dulu like dan subscribe-nya. Oke, pada pertemuan ini ada beberapa poin yang akan kita bahas nantinya. Ada 5 poin, namun untuk 3 poin yang pertama itu adalah istilah-istilah saja, jadi akan dibahas dengan cepat. Tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Nah, teman-teman masih ingat ya dengan proposisi. Proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus tanpa memandang nilai-nilai kebenaran yang menggantikan variabel-variabel dalam formula pernyataan tersebut. Dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa tautologi itu merupakan suatu pernyataan yang mana ia memiliki nilai kebenaran, yaitu benar semua untuk semua kasusnya. Seluruh kemungkinan yang terjadi di sana dia memiliki nilai kebenaran, yaitu adalah benar. Oke, masih ingat pengertian dari proposisi? Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, yaitu pernyataan atau kalimat deklaratif yang hanya memiliki nilai benar saja ataupun salah saja, tetapi tidak keduanya, alias tidak ambigu. Nah, contoh dari tautologi adalah pernyataan P disjungsi ingkaran dari P konjungsi hi. Kenapa saya bisa katakan ini adalah contoh proposisi yang memiliki sifat tautologi? Karena definisi dari tautologi tadi adalah seluruh kemungkinan ya itu bernilai benar semua. Teman-teman bisa lihat di sini nilainya adalah benar semua. Jadi P disjungsi dengan ingkaran dari P konjungsi hi itu adalah pernyataan tautologi. Baik ya, bisa dipahami. Dan selanjutnya ada kontradiksi. Definisinya adalah proposisi majemuk yang selalu bernilai salah, atau kontradiksi ini adalah kebalikan dari tautologi. Kontradiksi akan selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari proposisi pembentuknya. Jadi seluruh kemungkinan, seluruh peluangnya dia bernilai salah. Dan contoh dari pernyataan yang memiliki sifat kontradiksi adalah pernyataan P konjungsi dengan ingkaran P yang sudah dikonjungsikan dengan hi. Bisa dilihat di sana untuk nilai kebenaran dari pernyataan P konjungsi dengan ingkaran P yang sudah dikonjungsikan dengan hi, nilainya adalah salah semua. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan kontradiksi. Baik teman-teman, dari dua definisi di atas, apakah bisa dipahami? Ya, saya lanjutkan untuk definisi dari istilah yang ketiga. Ada kontingensi. Definisinya adalah suatu ekspresi logika yang mempunyai nilai kebenaran, yaitu benar dan salah, di dalam tabel kebenarannya untuk semua kemungkinannya.
Nah, jadi kalau kontingensi ini merupakan gabungan dari tautologi dan juga kontradiksi. Selain pengertian di atas, kontingensi itu juga memiliki beberapa arti lain, yaitu yang pertama proposisi majemuk yang bukan tautologi juga bukan kontradiksi. Ya, karena kalau dia bernilai benar semua, dia disebut sebagai tautologi. Sedangkan kalau pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang salah semua, dia disebut sebagai kontradiksi. Ya, jadi kontingensi merupakan gabungan dari tautologi dan kontradiksi. Satu pernyataan memiliki nilai kebenaran untuk semua kemungkinannya, yaitu campuran. Tidak memperdulikan berapa jumlah benarnya, berapa jumlah salahnya. Yang penting ada benarnya dan ada salahnya. Meskipun jumlahnya 1:3 ataupun 2:2. Atau pengertian lain, kontingensi merupakan bentuk campuran dari nilai benar dan nilai salah. Dan di sini ada contoh pernyataan yang merupakan kontingensi atau yang kita sering pelajari bersama ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu juga banyak sekali pernyataan kontingensi. Contohnya pernyataan P disjungsi V ini, dia juga merupakan pernyataan kontingensi. Di sini ada nilai benarnya, meskipun jumlahnya tidak sama ya, nilai benarnya ada 7, kemudian nilai salahnya hanya 1. Karena perbandingan dari jumlah nilai kebenaran itu tidak dihitung. Atau pernyataan P disjungsi V yang diimplikasikan dengan R itu juga merupakan pernyataan kontingensi. Di sini ada benarnya, di sini ada salah, benar, salah, benar, salah, dan benar, benar. Intinya kalau digabung ya ada campuran benar salahnya, berarti dia kontingensi. Tapi kalau benar semua tautologi, kalau salah semua kontradiksi. Ya, 3 poin dari istilah tersebut sudah kita pelajari bersama dan saya yakin ya teman-teman bisa memahaminya semua karena sangat mudah sekali. Nah, kemudian untuk membuktikan apakah suatu pernyataan itu tautologi ataupun kontradiksi maupun kontingensi, maka ada 2 cara yang kita bisa gunakan, yaitu yang pertama yang kita contohkan tadi juga di awal, menggunakan tabel kebenaran. Kita harus mencari seluruh kemungkinan nilai kebenarannya. Kemudian cara yang kedua, kita melakukan penjabaran ataupun penurunan dengan menerapkan sebagian dari hukum-hukum ekuivalen logika. Ini akan kita bahas nanti setelah kita memahami dari substitusi atau bahasa lainnya yaitu penggantian. Ya, dari 3 poin di atas tadi, bagi teman-teman yang ada suatu hal yang ingin ditanyakan, bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun di dalam siakat ya, maupun bisa bertanya langsung di WA saya, tentunya di hari dan jam kerja. Nah, suatu formula A disebut suatu contoh substitusi dari suatu formula B. Jika A dapat dihasilkan dari B dengan mensubstitusikan formula-formula dari sebagian variabel B. Contoh di sini ada pernyataan B yang berisi yaitu P implikasi dengan I yang sudah didisjungsikan dengan P. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada P.2, yaitu P-nya itu berisi X diimplikasi Y. Nah, jadi P yang ada di bagian B atas tadi, di atas ini yang saya tunjuk panah, itu kita harus substitusikan. Kita harus ganti dia dengan nilai X diimplikasi Y.
Begitu juga untuk P yang ada di belakang. Jadi seluruh P yang terdapat pada formula B itu kita harus ganti atau kita harus substitusikan ke dalam X diimplikasi Y. Nah, jadinya adalah formula A, yang mana ini tadi awalnya adalah P ya, implikasi dengan Hi yang sudah didisjungsikan dengan P lagi. Nah, seperti ini. Istilahnya mengganti yang P dengan X diimplikasi Y. Seluruh P yang ada di B harus diganti dengan X diimplikasi Y. Nah, sedangkan jika X diimplikasi Y diimplikasikan dengan Hi disjungsi P, ini bukan contoh dari substitusi B. Ya, bukan contoh dari substitusi B. Karena apa? Maaf. Karena seluruh P itu tidak disubstitusikan semua. Tadi kan ini pernyataannya P implikasi dengan Hi disjungsi P. Yang disubstitusikan hanya P yang di depan saja. Yang ini saja. Yang P di belakang dia tidak disubstitusikan. Maaf, kehalang logo ya. Nah, P yang di belakang dia tidak disubstitusikan. Jadi pernyataan ini ya itu bukan contoh substitusi dari pernyataan B. Karena tidak semua P-nya disubstitusikan. Ini seharusnya diganti juga menjadi X diimplikasi dengan apa? Dengan Y. Nah, kalau mau membuat substitusi dari pernyataan B sana. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Dan sini ada beberapa contoh lain dari substitusi. Ada contoh substitusi dari A implikasi ingkaran B. Kemudian A ini berisi pernyataan lain. Jadi A ini sebagai variabel. Ya, kemudian B itu juga sama. B ini sebagai pernyataan lain ataupun variabel yang menampung pernyataan lain. A implikasi ingkaran B. Kalau kita lihat di sini susunannya adalah sama ya. Ada ingkaran, ada implikasi, kemudian ada ingkaran. Ada implikasi, ada ingkaran. Ada implikasi, ada ingkaran. Nah, jadi kita bisa mengetahui bahwa R konjungsi ingkaran S ya, R konjungsi ingkaran S itu merupakan substitusi dari A. Ya, kemudian J disjungsi M itu adalah substitusi dari B. Oke, untuk soal nomor 1 ya, cukup mudah. Kemudian soal nomor 2, R konjungsi dengan ingkaran S diimplikasikan dengan ingkaran P. Nah, kita sudah melihat tadi di sini ada simbol implikasi dan ingkaran. Sehingga R konjungsi ingkaran S tersebut merupakan substitusi dari A. Dan ingkaran P ya, itu merupakan substitusi dari ingkaran P. Dan yang ketiga, Hi itu merupakan substitusi dari A. Jadi A itu bisa berisi apa saja ya teman-teman. Jadi dia semacam wadah yang bisa menampung pernyataan apa saja. Dan untuk soal nomor 1, 2, dan 3 itu tidak ada kaitannya. Jadi kok bisa begitu? Katanya A-nya itu R konjungsi ingkaran S. Tapi kok di nomor 2 kok menjadi masih sama ya nomor 2 ya. Yang nomor 3 kok menjadi Hi. Nah, ini nggak ada kaitannya antara soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Yang kita susun adalah substitusi dari A
implikasi lingkaran B yang kita fokuskan pada substitusi ini. Nah, jadi yang ketiga, A itu berisi Hi, ya. A itu disubstitusikan ke Hi. Kemudian B-nya itu disubstitusikan ke P konjungsi lingkaran P. Nah, seperti itu susunannya. Kemudian di sini ada contoh ya, ada latihan substitusi. Diketahui pernyataan sebagai berikut. Nah, pernyataan yang diketahui adalah pernyataan X dan pernyataan Y, di mana X itu disubstitusikan atau diganti nantinya dengan pernyataan P disjungsi lingkaran Hi yang diimplikasikan dengan R. Kemudian Y-nya nanti disubstitusikan ke dalam lingkaran dari S yang diimplikasikan dengan T. Ya, substitusikan pernyataan di bawah ini. Jadi ketika di soal nomor 1, 2, dan 3, ketika terdapat pernyataan X, ini ya, jadi ada X dan di situ ada X juga, kita harus ganti dengan pernyataan P disjungsi lingkaran Hi diimplikasikan dengan R. Dan jika ada pernyataan Y, karena berhubung di nomor 1 nggak ada ya pernyataan Y, mungkin di nomor 2 ada X dan ada Y. Nah, jika ada pernyataan Y, kita ubah dengan lingkaran dari S yang sudah diimplikasikan dengan T. Ya, Y-nya diganti itu. X-nya juga sama, nanti diganti dengan yang atas sana. Yang nomor 3 juga sama. Ya, Y diganti, X-nya juga diganti. Nah, silakan teman-teman untuk coba dulu hasil dari pengubah ataupun substitusi dari soal nomor 1, 2, dan 3 dikerjakan di dalam buku ya. Dan silahkan di pause dulu video ini, teman-teman kerjakan, apakah nanti hasilnya sama, kita koreksi bersama. Ya, baik teman-teman, mari kita koreksi bersama apakah pengerjaan Anda benar atau ada yang kurang. Nah, kita mulai dari yang nomor 1 terlebih dahulu. Saya menggunakan Office ya, biar lebih mudah untuk penulisannya. Nah, sebentar, saya tulis dulu pernyataan X itu berisi dari P disjungsi lingkaran, atau saya copy saja ya di sana ya. Saya copy semua aja. Nah, kita sudah memiliki soalnya di Office ini. Jadi saya akan langsung mengganti nomor 1 ya. Saya copy, saya paste di situ ya. Pernyataan ini akan kita ganti variabel P-nya dengan variabel X-nya dengan nilai P disjungsi lingkaran Hi yang diimplikasi dengan R. Oke, ini saya copy, jadi X yang di dalam sini kita paste menjadi seperti itu. X yang di luar, X-nya saja ya, lingkarannya jangan dihapus. Nah, soal nomor 1 jawabannya seperti itu teman-teman. Ini enggak usah ya. Ini soal nomor 1 jawabannya. Kemudian soal nomor 2, X-nya kita ganti dengan P disjungsi lingkaran Hi yang diimplikasikan dengan R.
begitu juga yang di belakang. Nah, kita ganti menjadi seperti itu. Ya, terus kemudian untuk Y-nya, di sini ada Y. Kita ganti juga dengan pernyataan lingkaran dari S biimplikasi T. Nah, ini jawaban nomor 2, teman-teman. Cukup panjang. Dan yang ketiga, Y-nya kita ganti ya dengan lingkaran dari S biimplikasi T. Ini juga ada Y lagi. Nah, sudah ya, Y-nya ada 2. Soal nomor 3, Y-nya ada 2. Kemudian X-nya kita ganti juga. Di sini ada X. Nah, dan di terakhir juga ada X. Oke, jawaban nomor 3. Baik teman-teman, silahkan dikoreksi apakah jawaban Anda sudah sesuai dengan jawaban saya di sini. Kalau belum, silahkan nanti dicoba kembali dan dipahami lagi untuk materi ini. Jika belum juga untuk memahaminya, belum bisa juga, silahkan keluhan Anda bisa ditanyakan saat nanti di pertemuan menjelang UTS. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu ekuivalensi. Baik teman-teman, ekuivalensi adalah dua pernyataan majemuk bisa dikatakan sebagai pernyataan yang ekuivalen jika untuk semua kemungkinan nilai kebenarannya pada komponen-komponen pernyataan majemuk itu mempunyai nilai kebenaran yang sama. Jadi ada dua pernyataan ataupun lebih, yang mana pernyataan satu dan pernyataan kedua itu memiliki nilai kebenaran untuk semua kemungkinannya itu adalah sama persis. Ya, misalkan sama-sama benar, sama-sama salah, ataupun susunannya benar salah. Nah, dan untuk menyimbolkan ataupun untuk mendeskripsikan bahwa kedua pernyataan tersebut itu pernyataan yang ekuivalen, kita bisa menggunakan tanda garis 3 atau tanda sama dengan yang kanan kirinya dikasih arah panah atau kurung siku. Namun yang sering digunakan adalah garis 3 ini, teman-teman. Dan ini ada beberapa contoh ya pernyataan yang ekuivalen. Nah, di sini ada pernyataan lingkaran dari lingkaran P itu ekuivalen dengan P. Kalau teman-teman cari di dalam tabel kebenaran, lingkaran dari lingkaran P itu nanti nilai kebenarannya adalah sama dengan pernyataan P. P itu juga untuk yang di bawahnya. P disjungsi P. Ya, itu ekuivalen juga dengan P. Atau P konjungsi dengan lingkaran P yang didisjungsikan dengan Hi itu ekuivalen dengan Hi. Nah, artinya kalau teman-teman mencari tabel kebenaran dari pernyataan ini, nanti hasil akhirnya itu adalah sama dengan tabel nilai kebenaran pernyataan Hi. Dan juga seterusnya untuk yang nomor 4 dan nomor 5 itu juga ekuivalen. Nah, terus untuk membuktikan bahwa ada contoh di sini ya, P implikasi Hi itu ekuivalen dengan lingkaran P disjungsi Hi. Ya, kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Nah, kita cari dulu nilai kebenaran dari pernyataan P implikasi Hi. Setelah itu kita cari nilai kebenaran dari lingkaran P disjungsi Hi. Ya, kita cari masing-masing. Nah, ini yang pertama, tabel kebenaran dari P implikasi Hi. Ya, implikasi akan bernilai salah ketika, ayo ingat ya, implikasi akan bernilai salah ketika benar bertemu dengan salah ya teman-teman. Diingat itu ya. Oke, jadi nilai kebenaran dari P implikasi Hi itu adalah BS P. Ya, itu nilai kebenaran dari P implikasi Hi.
Kemudian nilai kebenaran dari lingkaran P disjungsi H itu juga sama teman-teman. Ya, P-nya di sini kita ingkarankan dulu ya. Yang awalnya benar menjadi salah. Yang awalnya benar menjadi salah. Yang awalnya salah menjadi benar, kebalikannya. Terus hasil ini kita disjungsikan dengan H. Ya, didisjungsikan dengan H. Oke, disjungsi masih ingat? Dia akan bernilai salah ketika salah bertemu dengan salah. Yang pertama adalah salah bertemu dengan benar. Hasilnya benar. Kemudian yang kedua, salah bertemu dengan salah. Ya, ini hasilnya adalah salah. Kemudian benar disjungsi benar, hasilnya benar. Benar disjungsi salah, hasilnya adalah benar. Kalau teman-teman lihat, nilai kebenaran dari dua pernyataan yang saya kotai itu, atau di soal ini ya, nilai kebenarannya adalah sama, yaitu benar salah, benar dan benar. Benar salah, benar dan benar. Jadi bahwa pernyataan P implikasi H itu ekuivalen atau sama dengan pernyataan ingkaran P disjungsi H. Nah, sampai sini paham teman-teman? Jadi ini itu pernyataannya itu nilainya sama. Ya, nilainya, artinya sama. Jika dia disusun di dalam sebuah kalimat, itu meskipun kalimatnya beda, tapi intinya ataupun maknanya itu adalah sama. Oke ya teman-teman, itu cara yang pertama kita bisa menggunakan tabel kebenaran. Nah, ada contoh lagi pernyataan yang lain, yaitu P disjungsi ingkaran P dan ingkaran dari P konjungsi H yang diimplikasikan dengan ingkaran P disjungsi ingkaran H. Ya, ini ada kekeliruan dalam penulisan soal ya teman-teman. Ini di sini harusnya ada kurungnya. Nah, di sini ada kurungnya. Oke ya. Jadi kita cari tahu dulu P disjungsi ingkaran P. Hanya ada satu variabel ya. Tapi karena kita akan mencoba ya apakah dia ekuivalen dengan pernyataan yang memiliki dua variabel. Jadi kita di sini membuat 4 kemungkinan teman-teman. Biar nanti sama-sama dia memiliki 4 kemungkinan ya. Oke, P-nya jadi kan BBSS. Kemudian dia diingkarankan, yang awalnya B menjadi salah, yang awal salah menjadi benar. Disjungsi akan bernilai salah ketika salah bertemu dengan salah. Oh, di sini nggak ada, adanya benar salah. Jadi hasilnya adalah benar ya. Salah benar juga benar. Nah, oke, kita sudah mengetahui P disjungsi ingkaran P, nilai kebenarannya untuk semua kemungkinannya adalah benar dan benar. Terus kita cari dari nilai kebenaran pernyataan ingkaran dari P konjungsi H diimplikasi dengan ingkaran P disjungsi ingkaran H. Nah, kita cari ada dua pernyataan, kita membuat 4 kemungkinan, BBSS, BSBS. Kemudian di sini ada ingkaran P, ada ingkaran H. Kita cari dulu ingkarannya. Awalnya benar menjadi salah ya. Seterusnya. Kemudian ingkaran H juga sama, awalnya benar menjadi salah, awalnya salah menjadi benar. Nah, selanjutnya kita cari yang di dalam kurung dulu dari kiri, P konjungsi H. Ya, P konjungsi H. Konjungsi akan bernilai benar ketika benar bertemu dengan benar. Selain itu hasilnya adalah salah. Nah, ya, BB hasilnya benar, BS salah, SB salah, SS salah. Kemudian hasil dari P konjungsi H itu diingkarankan. Nah, diingkarankan. Hasil dari ini kita buat negasinya. Benar menjadi salah. Salah menjadi benar. Salah menjadi benar. Salah menjadi benar. Oke, dibalik ya, diingkarankan. Baik, ini sudah ketemu nilainya. Terus kita cari yang di kanannya ini sekarang. Bagian kanan, tadi kita sudah cari nilai dari ingkaran P dan ingkaran I.
Jadi kedua nilai inilah yang kita gunakan didisjungsikan. Disjungsi akan bernilai salah ketika salah bertemu dengan salah. Selain itu hasilnya adalah benar. Oke teman-teman, bisa dilihat lingkaran P salah, lingkaran Hi salah, hasilnya adalah salah. Salah benar, hasilnya adalah benar. Benar salah, hasilnya adalah benar ya. Intinya kalau ada benarnya, dia nilainya adalah benar. Apalagi kalau benar bertemu dengan benar ya, pasti benar ya kalau di dalam disjungsi. Oke, nilai kedua sudah ketemu teman-teman, ini nilai keduanya, dan setelah ini kita diimplikasikan antara pernyataan ini ya dengan itu. Diimplikasi, masih ingat ciri-cirinya? Bukan diimplikasikan ya teman-teman, tapi ini adalah simbol ekuivalen ini ya, simbol dari ekuivalen. Maaf, bukan diimplikasi, tapi dia simbol ekuivalen. Nah, maksudnya gini ternyata. Oke ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pernyataan lingkaran dari P konjungsi Hi itu nilai kebenarannya adalah salah, benar, benar, dan benar. Kemudian di sini lingkaran P disjungsi lingkaran Hi itu memiliki nilai kebenaran salah, benar, benar, dan benar. Nah, jadi dua pernyataan ini memiliki nilai kebenaran yang sama, yaitu salah, benar, benar, dan benar. Sehingga dua pernyataan ini dikatakan sebagai pernyataan yang ekuivalen. Nah, kalau teman-teman lihat ya, di dalam contoh ini ya, yang pertama tadi ya, kita memiliki nilai kebenaran yang semuanya itu untuk semua kemungkinan adalah benar. Nah, ini kan semuanya benar ya. Jadi di sini dia dikatakan sebagai apa teman-teman tadi? Tautologi. Ya, jadi tautologi memiliki nilai kebenaran yang benar semua untuk semua kemungkinan. Kemudian kalau di sini saya tanya untuk pernyataan 3 ini, ya, di sana ada benar, ada salah. Apa ini? Tautologi? Bukan ya, karena tautologi kan benar semua. Kontradiksi? Ya, apakah kontradiksi atau kontingensi? Ya, jawaban Anda ada yang benar, ada yang salah ya. Ada yang menjawab kontradiksi. Kalau Anda menjawab kontradiksi berarti Anda salah. Karena kalau kontradiksi itu adalah kebalikan dari tautologi ya. Itu kontradiksi. Dia harus kalau kontradiksi bernilainya salah semua. Terus kalau gabungan itu adalah kontingensi ya, sama-sama ya, ini kontra. Nah, susah ya, kontradiksi. Kalau yang ini adalah kontingensi. Nah, semacam itu ya teman-teman, cara untuk membuktikan kedua pernyataan adalah pernyataan yang ekuivalen atau bukan. Kalau ditemukan hasilnya yang berbeda, susunannya itu berbeda ya, misalkan di sini salah, benar, 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 kok yang di sini itu adalah benar, salah, maka kedua pernyataan itu tidak ekuivalen. Ya. Nah, cara yang kedua untuk pembuktian apakah kedua pernyataan tersebut itu ekuivalen atau bukan, kita bisa menggunakan hukum ekuivalensi logika. Ada beberapa hukum yang bisa digunakan
Yang pertama adalah hukum identitas, di mana untuk sifatnya adalah ketika P disjungsi dengan false itu ekuivalen dengan P. Ingat ya teman-teman, P ini tidak hanya berisi hanya P itu saja, dia bisa disubstitusi. Misalkan ada suatu pernyataan ingkaran hi ya yang didisjungsikan dengan salah, itu juga ekuivalen dengan ingkaran hi-nya. Nah, hi ini kita anggap sebagai P. Atau pernyataan yang panjang, misalkan ingkaran dari P konjungsi hi yang didisjungsikan dengan salah, itu juga ekuivalen dengan pernyataan ingkaran dari P konjungsi hi. Nah, P ini bisa berisi macam-macam. Terus, jika P konjungsi dengan benar, itu ekuivalen juga dengan P. Itu adalah ciri-ciri dari hukum identitas. Ini perlu dicatat juga teman-teman. Kemudian yang kedua, ada hukum pembatalan. Nah, ini hampir mirip ya dengan hukum identitas, tapi di sini adalah kebalikannya. Ya, kalau tadi P konjungsi dengan true itu ekuivalen dengan P. Kalau di sini P konjungsi dengan false itu ekuivalen dengan false. Dan kalau di identitas tadi P disjungsi dengan false, hasilnya adalah P. Terus kalau P disjungsi dengan true, itu maksudnya di hukum pembatalan, hasilnya adalah true. Jadi kalau di hukum pembatalan itu isinya adalah false dan true, benar dan salah. Tapi kalau di hukum identitas, isinya atau ekuivalennya itu dengan pernyataan P-nya. Dan yang ketiga ada hukum komplement atau hukum negasi. Nah, misalkan ada pernyataan P disjungsi dengan ingkaran P. Ada pernyataan seperti ini misalkan, P implikasi dengan I yang didisjungsikan ya, yang didisjungsikan dengan pernyataan ingkaran dari P implikasi hi ya. Ini implikasi ya, sama dia P implikasi hi, P implikasi hi. Nah, kita analogikan dia sebagai P, kemudian P implikasi hi yang di bawah itu ada ingkarannya. Kalau seperti itu dia berarti ekuivalen dengan true ya, dengan benar. Nah, ini juga sama ya, kalau disjungsi dia bernilai true, kalau konjungsi dia bernilai salah. Dan yang keempat ada hukum idempoten. P disjungsi dengan P itu ekuivalen dengan P. Nah, kalau di idempoten dia konjungsi ataupun disjungsi, yang penting asalkan sama-sama P-nya, dia ekuivalen dengan P. Dan P ini bisa berisi macam-macam tadi ya teman-teman di dalam substitusi itu. Dan yang kelima ada hukum involusi atau negasi ganda. Misalkan ada ingkaran dari ingkaran P, itu juga ekuivalen dengan P. Coba saja teman-teman cari di dalam tabel kebenaran. Pernyataan P itu kan bernilai benar dan salah. Terus P itu diingkarankan. Ya, yang awalnya benar menjadi salah, yang awalnya salah menjadi benar. Nah, hasil dari ingkaran P kita ingkarankan lagi, ingkaran dari ingkaran P. Kebalikannya dari sini sekarang, yaitu adalah benar dan salah. Nah, itu kan sama ya, benar salah dan ingkaran ini sama. Nah, kalau dibuktikan dengan tabel kebenaran, dia juga memiliki nilai yang sama. Dan yang keenam ada hukum penyerapan atau absorpsi. Nah, di sini ada dua pernyataan, tapi di dalam dua penghubung, disjungsi dan konjungsi. Ya, disjungsi dan konjungsi. Atau kebalikannya, konjungsinya di luar, disjungsinya di dalam. Nah, dia ekuivalen dengan pernyataan P. Ya, saya teruskan, masih ada yang lainnya karena
Ada hukum komutatif, yaitu dibolak-balik posisinya, tapi dia hanya berlaku di konjungsi dan disjungsi ya, karena kalau implikasi dia tidak memiliki sifat simetris. Nah, P disjungsi Hi itu ekuivalen dengan Hi disjungsi P. Posisinya dibolak-balik nggak berpengaruh ya, nilainya tetap sama. Dan hukum asosiatif. Nah, ini penghubungnya sama, ada 3 pernyataan memiliki penghubung yang sama. Ya, sama-sama disjungsi, itu nanti kita bisa geser, bisa bloknya itu bisa diganti. Awalnya kan yang di dalam kurung Hi disjungsi R. Terus kita bisa ganti yang di dalam kurung menjadi P disjungsi Hi. Nah, dia memiliki nilai yang sama ya, meskipun dalam kurungnya kita ubah. Nah, kalau konjungsi ya harus dengan konjungsi. Dan yang ke-9 ada hukum distributif. Hukum distributif ini kalau di dalam perkalian itu seperti perkalian di dalam kurung gitu ya. Jadi nanti P yang di luar ini dan disjungsi kita kalikan dengan Hi ya, menjadi P disjungsi Hi. Kemudian penghubung yang ada di dalam kurung itu untuk menghubungkan dengan nanti perkaliannya dengan R ya. P disjungsi dikalikan R itu kan P disjungsi R. Nah, seperti perkalian di luar dan di dalam kurung. Yang di bawah juga sama. P konjungsi dikalikan Hi menjadi P konjungsi Hi. Disjungsinya ditaruh di tengah sebagai penghubung keduanya nanti. P konjungsi dikalikan dengan R, hasilnya adalah P konjungsi R. Ini hukum distributif. Dan nanti teman-teman bisa sebenarnya ya, menyederhanakan. Misalkan ada pernyataan yang panjang seperti ini, teman-teman bisa diperingkas menjadi seperti ini. Jadi dari yang kanan diubah ke kiri. Begitu juga nanti yang sebelumnya itu. Dari pernyataan kanan ini bisa diubah ke pernyataan kiri. Terus yang ke-10 ada hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan ini sama dengan hukum distributif perkalian di luar dan di dalam kurung. Cuma kalau De Morgan itu perkaliannya dengan ingkaran. Ingkaran dari P konjungsi Hi itu ekuivalen. Ingkaran dikalikan P menjadi ingkaran P, ingkaran dikalikan konjungsi, kebalikan konjungsi kan disjungsi ya. Ya, di sini jadinya disjungsi. Terus ingkaran dikalikan Hi menjadi ingkaran Hi. Oke, yang bawah juga sama. Jadi yang bisa digunakan hukum De Morgan ini, dan kebanyakan tadi yang di atas itu adalah konjungsi dan disjungsi. Terus ada hukum penyederhanaan. Nah, hukum penyederhanaan ini teman-teman harus jeli nih ya, karena ini banyak sekali yang salah. P disjungsi dengan ingkaran P konjungsi Hi. Ya, di sini P-nya di luar kurung itu adalah tanpa menggunakan ingkaran, dan yang di dalam itu dia menggunakan ingkaran. Ya. Nah, kalau dan penghubungnya itu berbalik, ya terbalik. Kalau yang di luar disjungsi, yang di dalam konjungsi. Kalau yang di luar konjungsi, yang di dalam disjungsi. Ya teman-teman, paham sampai sini ya? Masih ada lagi beberapa rumus ekuivalensi tambahan. Misalkan implikasi ya, P implikasi Hi itu ekuivalen dengan ingkaran P disjungsi Hi. Dan ada negasi implikasi, ingkaran dari P implikasi Hi itu ekuivalen dengan P konjungsi ingkaran Hi. Atau implikasi ini kita balik ya, yang awalnya ingkaran P menjadi P, disjungsi menjadi konjungsi, Hi menjadi ingkaran Hi. Nah, terus kontraposisi P implikasi Hi itu sama saja dengan ingkaran Hi implikasi ingkaran P ya. Ini juga akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Ini ada kontraposisi, nanti juga ada inverse, converse ya. Atau ada pernyataan P implikasi dengan Hi yang diimplikasikan dengan R, itu ekuivalen dengan P konjungsi Hi implikasi R. Dan ada negasi P implikasi ya, negasinya ingkaran dari P implikasi Hi itu ekuivalen dengan P implikasi ingkaran Hi. Ya, kalau P implikasi kan dia ekuivalen ya, kemarin P implikasi ini memiliki nilai yang sama dengan P implikasi Hi dikonjungsikan dengan Hi implikasi P. Ini kan jika hanya
jika dan hanya jika gitu ya, implikasi. Nah, terus cara pembuktian ekuivalensi dengan menggunakan hukum-hukum tadi itu misalkan ada pernyataan P dan H ya. Ada terdapat 3 macam cara. Yang pertama, P ini bisa kita turunkan terus-menerus dengan menggunakan hukum ekuivalensi yang ada tadi sampai ketemu implikasi ataupun sampai ketemu proposisi baru ya, sampai menemukan proposisi H sampai ketemu dia, sehingga akhirnya mendapatkan pernyataan yang sama dengan H. Atau cara yang kedua, H-nya yang diturunkan terus-menerus dengan menggunakan hukum ekuivalensi, kemudian sampai menemukan pernyataan P, sampai dia sama dengan pernyataan P. Dan yang ketiga, P dan H itu masing-masing diturunkan sehingga menemukan pernyataan yang sama, yaitu pernyataan R. Nah, umumnya yang lebih kompleks itu yang diturunkan ke yang lebih sederhana. Jadi misalkan P itu lebih panjang pernyataannya dan H itu lebih pendek ya. Jadi P itu yang kompleks itu diturunkan, disederhanakan sehingga menjadi H. Kalau yang kompleks itu adalah pernyataan H-nya, maka yang diturunkan pernyataan H biar dia bisa menjadi pernyataan P. Ada contoh di sini. Buktikan bahwa ingkaran dari P disjungsi ingkaran H yang didisjungsikan dengan ingkaran P yang sudah dikonjungsikan dengan ingkaran H itu ekuivalen dengan ingkaran P. Nah, karena di bagian kiri itu lebih kompleks, lebih panjang daripada pernyataan yang di kanan, maka untuk pernyataan kiri ini kita turunkan. Kita bisa turunkan dia ya. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan hukum De Morgan ya. Hukum De Morgan itu kan tadi dikalikan gitu ya. Ingkaran di dalam kurung menjadi di luar kurung. Tapi ini dibalik sekarang. Ingkarannya itu dikeluarkan, masing-masing dikeluarkan. Maksud saya dimasukkan. Ingkaran yang di P, ingkaran dari P disjungsi ingkaran H itu kita masukkan di sini, ya, dimasukkan. Kemudian yang di belakang ini masih sama. Jadi setiap satu proses, satu tahap itu dijelaskan dulu. Ini kok bisa berubah menjadi itu? Yang diganti itu yang mana? Dan di bagian soal tahapan yang pertama ini yang diganti adalah ini. Yang diganti ya, ingkaran dari P disjungsi ingkaran H itu diubah. Ingkarannya dimasukkan menjadi ingkaran P disjungsi menjadi konjungsi, ingkaran H menjadi ingkaran H. Ya, untuk yang di belakang ini masih sama, teman-teman. Nah, ini kita menggunakan hukum De Morgan dulu. Ya, setelah itu nanti kita bisa hilangkan ini ada negasi ganda ya. Nah, negasi ganda. Jadi ingkaran H kita ubah menjadi H. Ya. Jadi ketemu ingkaran P konjungsi H disjungsi ingkaran P konjungsi ingkaran H. Yang di belakang ini masih sama. Yang di belakang masih sama. Dan kita di sini bisa melihat ada pernyataan yang mirip ini. Ingkaran P konjungsi ya, ingkaran P konjungsi. Cuma H-nya itu yang ini tidak ada ingkarannya, yang di belakang ada ingkarannya. Oke, jadi kita bisa analogikan ini adalah pernyataan P, ini adalah pernyataan H, dan ingkaran H ini adalah pernyataan R. Ya, kita bisa analogikan seperti itu. R-nya berisi ingkaran H. Kita bisa sederhanakan dengan menggunakan distributif. Nah, hukum distributif kan tadi bunyinya gini. P konjungsi dengan ingkaran H yang didisjungsikan dengan R itu ekuivalen dengan P konjungsi H disjungsi dengan P konjungsi R. Nah, yang kita miliki itu adalah yang kanan. Ya, yang kita miliki adalah yang kanan. Ini pernyataan ini. Yang saya garis bawah itu ya. Oke, P konjungsi H sama ya. P-nya berisi ingkaran P. Ya, P yang di depan sini harus sama dengan P yang di belakang. Sama-sama ingkaran P. Oke, terpenuhi ya. Sama-sama ingkaran P. Kemudian penghubungnya konjungsi, sama-sama konjungsi. Di tengah adalah disjungsi. Sama konjungsi yang di tengah disjungsi. Baik, sudah terpenuhi ya. Kemudian
ini ada hi, oke di sini hi. Dan yang di belakang, nah di belakang di sini lingkaran hi. Ya kita analogikan, kita substitusikan bahwa lingkaran hi itu adalah R. Ya kan berbeda, hi dengan lingkaran hi itu berbeda. Terus kita sederhanakan sekarang menjadi P konjungsi dengan H disjungsi R. P-nya tadi berisi lingkaran P, kita tulis di sana lingkaran P konjungsi ya, kemudian dengan Hi. Hi-nya tetap sama ya, karena tadi Hi-nya juga untuk menyimpan variabel Hi. Terus disjungsi R, disjungsi dengan R, R-nya tadi berisi lingkaran Hi. Nah, jadinya seperti itu ya. Menjadi sekarang pernyataannya lingkaran P konjungsi dengan Hi yang sudah didisjungsikan dengan lingkaran Hi. Oke teman-teman, sampai sini bisa mengikuti ya. Oke, baik. Saya di sini melihat ada pernyataan yang sama di dalam satu kurung. Hi disjungsi lingkaran Hi. Ya, atau teman-teman terserah setelah ini mau menggunakan teknik apa. Kalau saya di sini menggunakan hukum negasi, yaitu bunyinya P disjungsi dengan lingkaran P itu ekuivalen dengan true. Ya, ini sama. P-nya berisi Hi. Ya. Hi disjungsi dengan lingkaran Hi kan sama aja dengan P disjungsi dengan lingkaran P. Nah, itu bernilai true. Jadi lingkaran P yang atas sana masih sama ya, konjungsi dengan true. Dan baik, tadi ada hukum yang mana ketika dia dikonjungsikan dengan T dengan true, hasilnya adalah P ya, adalah hukum identitas. Nah, P konjungsi true ekuivalen dengan true. Oke, jadi ketemu ya teman-teman pembuktiannya bahwa pernyataan ini ya itu ekuivalen dengan pernyataan lingkaran P. Ini ketemu akhirnya dengan menggunakan hukum De Morgan, hukum negasi ganda, hukum distributif, hukum negasi, dan hukum identitas. Terbukti dia. Terus ada contoh 2. Tunjukkan bahwa P disjungsi dari lingkaran P disjungsi lingkaran dari P disjungsi H dan P disjungsi lingkaran H, keduanya adalah ekuivalen secara logika. Sebenarnya kalau kita melihat cara ya, ini tekniknya banyak sekali teman-teman, dan ada cara yang cepat, ada cara yang jelimet ya istilahnya, atau muter-muter. Nah, nanti tergantung teman-teman dalam menyikapinya, dalam meneliti, dalam memilih caranya, memilih hukum yang tepat ya. Ini ada 2 cara yang saya contohkan di dalam contoh soal nomor 2, meskipun nanti hasilnya juga sama ya. Cara yang pertama ya, P disjungsi lingkaran dari P disjungsi V. Ini yang kompleks ya, jadi akan saya sederhanakan menjadi P disjungsi lingkaran V. Nah, ini saya akan menggunakan hukum De Morgan. Lingkaran yang di luar sana akan saya masukkan ke dalam kurungnya menjadi lingkaran P disjungsi menjadi konjungsi, H menjadi lingkaran V. Setelah ini kita bisa ya, untuk mengalihkan P ini dengan menggunakan hukum distributif. Dimasukkan P disjungsi itu dimasukkan ke dalam kurung. P disjungsi dikalikan lingkaran P menjadi P disjungsi lingkaran P. Konjungsinya ditaruh di tengah, P disjungsi dikalikan lingkaran Hi menjadi P disjungsi lingkaran Hi. Nah, setelah ini kan kita sudah temu ya, ada pernyataan yang mirip ini, P disjungsi lingkaran Hi. Cuma di depannya itu masih ada tambahan P disjungsi lingkaran P. Nah, kita bisa hilangkan nggak ini ya pernyataan ini? Coba menggunakan hukum yang pas. Nah, ada hukum komplement atau hukum negasi. Dia berbunyi P disjungsi lingkaran P itu bernilai true. Nah, oke, ketemu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa hilangkan dia. Kita anggap saja pernyataan P disjungsi lingkaran Hi ini adalah pernyataan P ya. Jadi true konjungsi P, hasilnya adalah P dengan menggunakan hukum identitas. Nah, jadi ketemu sekarang ya. Ini cara yang pertama, agak panjang sedikit. Cara yang kedua, dia masih sama dengan menggunakan hukum ekuivalensi ya. Nah, P disjungsi dengan lingkaran dari P disjungsi V, kita ubah ke dalam hukum De Morgan. Oke, tahap 1 sama ya, kita masukkan lingkaran ke dalam kurung.
Nah, setelah ini tahap selanjutnya kita akan bisa hukum penyederhanaan. Ya, P disjungsi dengan lingkaran P konjungsi H itu kita bisa langsung sederhanakan teman-teman. Silahkan lihat hukum penyederhanaan. P disjungsi P disjungsi H ya, konjungsi R itu nanti adalah P disjungsi R ya. Oke, nanti silahkan teman-teman cek hukum penyederhanaannya seperti apa bunyinya. Baik teman-teman, itu dua contoh soal pembahasan, dan sebenarnya masih ada soal lagi ya. Contoh yang ketiga, buktikan hukum penyederhanaan P konjungsi dengan P disjungsi H itu ekuivalen dengan P. Ya, penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita bisa menggunakan hukum identitas, memasukkan P konjungsi ke dalam kurung. Ya, menjadi bukan memasukkan. Hukum identitas itu adalah P disjungsi salah itu ekuivalen dengan P. Jadi misalkan teman-teman kok sampai tahap tertentu kok mengalami hal yang janggal ataupun tidak bisa disederhanakan lagi karena nggak ada hukum yang sesuai. Nah, teman-teman bisa ya membuat P ini diperluas, dikomplekskan. Nah, P ini kan bisa saja terdiri dari atau tersusun atas P disjungsi force. Ya, karena tadi hukumnya kan berbunyi P itu ekuivalen dengan P disjungsi force. Ya, jadi bisa ditulis seperti ini biar dia susunannya itu sama. Ya, kenapa milih yang disjungsi? Kenapa nggak milih yang konjungsi terus saja? Karena di sini dia bernilai disjungsi agar sama dia ya, biar ada rumus lagi, biar ada hukum lagi yang bisa kita gunakan setelah ini. Ya, kita menggunakan identitas, kemudian kita sederhanakan dengan hukum distributif. PF, PH kita bisa sederhanakan ya sekarang menjadi P disjungsi F konjungsi H. Nah, hukum distributif. Terus setelah itu hukum nul, hukum pembatalan ya. False konjungsi H atau salah konjungsi P, itu hasilnya adalah salah. Nah, kita tulis salah lagi di sini. Dan P disjungsi salah hasilnya adalah P dengan menggunakan hukum identitas lagi, teman-teman. Ya, nanti silahkan dicermati kembali, dicek kembali ya. Dan ada soal latihan 1. Diberikan pernyataan tidak benar bahwa dia belajar algoritma tetapi tidak belajar matematika. Nah, pernyataan di sini teman-teman nanti disuruh menyatakan dalam notasi simbolik ya. Tidak benar bahwa berarti ada ingkaran di luar kurung, kemudian dia belajar algoritma, berarti kita analogikan dia sebagai pernyataan P tetapi tidak belajar matematika, konjungsi ingkaran H ya, itu simboliknya. Kemudian berikan pernyataan yang ekuivalen secara logika dengan pernyataan tersebut. Baik ya, tadi kan seperti ini ingkaran dari P konjungsi ingkaran H. Kemudian kita bisa membuat satu pernyataan yang ekuivalen, bebaslah menggunakan apa, entah ingkaran ini kita masukkan ya, ataupun kita menggunakan hukum yang lain. Nah, di sini contohnya dimasukkan hukum De Morgan, ingkaran ini kita masukkan ya. Ingkaran P konjungsi menjadi disjungsi dengan ingkaran H sebenarnya ya, tapi ingkaran H-nya dia dihilangkan, disederhanakan lagi menggunakan negasi ganda. Ya, jadi pernyataan atau kalimat yang pertama tadi dia berisi ataupun sama saja bunyinya dengan kalimat yang sekarang ini. Dia tidak belajar algoritma atau belajar matematika. Nah, sebenarnya intinya sama kalimat ini dengan yang di atas tadi, cuma susunannya yang berbeda. Ya teman-teman, dari situ teman-teman bisa nanti gunakan untuk meneliti ataupun untuk istilahnya memahami ya dengan kritis ya, dengan jeli, dengan cermat. Meskipun kalimatnya yang kita baca itu berbeda tapi intinya sama. Ataupun saat pihak kepolisian ataupun siapalah ya yang ingin menginterogasi seseorang, itu pasti dia tanyakan suatu hal yang bermacam-macam ya, tapi intinya sama sebenarnya. Mungkin intinya hanya 10 atau berapa, tapi pertanyaan yang diberikan itu bisa sampai ke ratusan ya, ratusan sampai ke puluhan istilahnya, 20, 40 ya.
Tapi intinya yang sama, yaitu itu saja yang ditanyakan, cuma dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Dan selanjutnya di sini ada soal latihan yang kedua. Ini tidak dikumpulkan teman-teman. Ini coba nanti teman-teman cari hukum apa saja yang digunakan. Dan ini harus bisa teman-teman. Ini tuh sudah saya cek ya. Ini tuh bisa disederhanakan, ataupun pernyataan yang pertama ini keduanya adalah ekuivalen. Nah, nanti silahkan teman-teman dicek caranya dengan menggunakan hukum apa, dicoba ya. Meskipun nggak dikumpulkan, tapi silahkan teman-teman coba. Kemudian kalau yang kedua, di sini ada 3 pernyataan. Ada P implikasi H implikasi R. Nah, dengan ekuivalen dengan P implikasi lingkaran H disjungsi R. P konjungsi H implikasi R. Terserah teman-teman. Yang pertama dan yang kedua ini, yang pertama ini yang ibaratnya saya katakan ini P ya, kemudian H, dan ini R. Nah, terserah P ini mau dibuat H atau H ini mau dibuat P, kemudian R ini dibuat H terus dibuat P juga, terserah. Jadi intinya P bisa menjadi H, R bisa menjadi H, atau P bisa menjadi R, H bisa menjadi R. Saling terikat satu sama lain. Kalau P disederhanakan menjadi H dan H bisa disederhanakan menjadi R, berarti kan P bisa berubah menjadi R. Nah, jadi terserah teman-teman mau dijadikan yang mana ya. Yang ini dijadikan itu boleh ya, kemudian yang ini dijadikan ini juga boleh, atau semuanya dijadikan ke yang P, atau semuanya dijadikan ke yang R. Nah, silahkan dikerjakan nanti, dan tidak saya koreksi kok teman-teman. Jadi untuk latihan diri Anda sendiri, dan barangkali nanti ketika UTS keluar ya. Baik teman-teman, kiranya seperti itu untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan di dalam grup WA ataupun di dalam komentar syakat ya. Saya Deddy Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.